Alhamdulillahilladzi amarna bil ittisami bihablillah wal ibtiadi an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Setelah sama-sama kita memuji Allah serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim dan kemuliaan saya kita bersama kepada sahibul makan, pemilik lembaga pendidikan Balai Pengajian beserta keluarga, kepada seluruh unsur Perkopimda yang mewakili Bapak Bupati, mewakili Bapak Kastim, juga mewakili Bapak Kapolres, Bapak Kadis, dan kepada seluruh guru-guru kita semua, para guru majlis taklim atau pimpinan-pimpinan Balai Pengajian dan Dayah. Istimewa sekali kepada seluruh kaum ibu, kaum bapak yang hadir di sini. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan saya hadir di sini hari ini. Pertama dalam rangka silaturahmi, momen undangan untuk memberi sedikit tausiah. Saya hadir di sini untuk melihat suasana perkembangan di sini. Juga saya sendiri ingin datang melihat bagaimana perkembangan yang ada di sekeliling kita berkaitan dengan persoalan agama, persoalan taklim, persoalan perkembangan ilmu pengetahuan. Walaupun dengan acara sederhana, tapi di sisi yang lain ini adalah hal yang penting. Kenapa penting? Karena memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang persoalan-persoalan besar setiap pribadi kita yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Karena setiap acara tausiah, taklim, memperingati hari lahir Nabi besar tidak diukur banyaknya orang atau sedikitnya orang, tetapi yang diukur persoalan yang kita bahas itu penting atau tidak. Karena yang besar bukan banyak orang, yang besar adalah persoalan yang akan kita hadapi. Karena kita adalah manusia yang berbeda dengan makhluk lain. Lahir mati selesai, lahir mati selesai. Manusia itu tidak begitu. Lahir, menjalani kehidupan alam dunia, selesai kehidupan alam dunia bukan selesai, tetapi untuk melanjutkan kehidupan alam selanjutnya, yaitu alam barzakh. Alam yang tidak terdeteksi oleh panca indera manusia. Kemudian akan berlanjut ke alam akhirah, padang mahsyar. Kemudian berhadapan dengan neraka dan syurga. Itulah kita manusia. Kalau dipikir-pikir, alangkah indahnya kita hidup di dunia ini sebentar saja. Sebelum kita balik, sebelum kita
tersangkut dengan hukum taklifi. Sebelum kita berdosa kita mati, alangkah bahagia. Kita tidak risiko. Apalagi hidup di dunia yang akhir ini. Mati kecil lebih aman daripada mati dewasa. Apalagi mati sudah tua. Semakin tua semakin takut mati. Saya tidak tahu berapa orang di sini yang berani mati. Kalau kita tahu apa persoalan kita ke depan, semuanya takut mati. Ada yang siap mati, tidak kan? Pada detik ini saya sudah benar-benar siap untuk mati. Kenapa? Pasti saya tidak mempersiapkannya atau belum cukup persiapannya. Belum cukup itu terus-menerus belum cukup. Kapan itu cukup? Ini yang menjadi masalah. Maka kita lakukan acara seperti ini sebenarnya berbicara tentang persoalan kita, persoalan besar itu. Bukan persoalan kecil. Kalau hidup hanya sekedar cari makan, yang tidak punya akal juga bisa. Hidup hanya sekedar melanjutkan keturunan, binatang juga lebih pandai, lebih cerdas. Keturunan mereka jauh lebih banyak daripada keturunan kita. Mereka lebih cepat mandiri ketimbang anak manusia. Kalau itu persoalan, malah bayi manusia itu paling lemah dari semua bayi. Bayi binatang jauh lebih kuat. Mereka tidak perlu bidan, tidak perlu rumah sakit, tidak perlu operasi, tidak apa-apa. Tapi mereka bisa sehat, berkembang, melanjutkan keturunan. Monyet saja yang hampir sama dengan manusia, bayinya lebih kuat daripada bayi manusia. Tidak perlu selimut. Langsung bisa lari-lari di pokok kayu. Yang paling lemah adalah kita manusia. Bayi manusia. Tapi persoalan yang paling besar dan risiko yang akan kita hadapi adalah manusia sendiri. Maka Rasulullah hadir fungsinya untuk menyelamatkan manusia dalam arti yang sebenarnya. Menyelamatkan kehidupan manusia, menyelamatkan kematian manusia, menyelamatkan akhirat manusia. Sehingga misi daripada Rasulullah, bagaimana perjalanan hidup manusia itu menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Itu misi dari kehidupan, hidup yang sebenarnya. Maka pada hari ini saya akan mengungkapkan, berbicara tentang 5 hal yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk setiap kita, supaya jangan rugi, supaya jangan terjebak hidup hanya untuk masa depan hidup, hidup hanya untuk makan, hidup hanya untuk melanjutkan keturunan. Pertama, kita tahu perjuangan Rasulullah yang pertama adalah iman. Bagaimana manusia itu beriman? Iman adalah sebuah keyakinan yang berkaitan dengan hal-hal di luar kemampuan panca indera manusia. Sesuatu yang masih dijangkau oleh panca indera manusia, mata, telinga, rasa, itu belum iman. Kita yakin cabai itu pedas, tapi tidak boleh dikatakan saya beriman terhadap pedasnya cabai, karena itu masih bisa dirasakan pedasnya. Apa yang kita lihat, kita yakini. Kita tidak boleh mengatakan kita beriman walaupun itu yakin. Iman adalah persoalan di luar kemampuan, di luar kemampuan, di luar jangkauan, dan tidak mampu dideteksi oleh panca indera. Kita tidak akan pernah tahu adanya syurga dan neraka.
wala ainur ra'at wala udhunun sami'at. Mata tidak pernah memandang dan telinga tidak pernah mendengar yang sebenarnya bagaimana itu syurga. Kita tidak pernah mampu tahu tentang ada azab kubur. Kalau kita mengandalkan perasaan, kita akan menganggap itu sesuatu yang mustahil, yang sulit, tidak rasional. Tetapi kekuasaan Allah itu melebihi daripada kemampuan jangkauan makhluk Allah yang ada pada kita, yaitu panca indera kita dan akal kita sendiri. Maka yang diperjuangkan Rasulullah, pertama, kepada kita yang sedang hidup di dunia, orientasinya harus akhirat. Dunia bukan untuk dunia. Selamat untuk selama-lamanya di akhirat. Bahagia untuk selama-lamanya di akhirat, celaka untuk selama-lamanya di akhirat, sangat ditentukan bagaimana pola hidup kita di dunia. Maka Rasulullah mengajarkan ilmu, tata cara menjalani kehidupan dunia untuk orientasi akhirat. Ilmu-ilmu itu yang diajarkan, yaitu ilmu Islam yang kemudian ulama mengkategorikan kepada 3 ilmu. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf yang berkaitan dengan akidah, diistilahkan dengan tauhid, yang berkaitan dengan ibadah dan kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan usaha untuk mencari kebutuhan hidup, dan kehidupan yang berkaitan dengan aturan publik. Itu dibahas di dalam ilmu fikih. Yang kedua berkaitan dengan akhlak, yang menjadi inti perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinamakan dengan ilmu tasawuf. Itu istilahnya para ulama. Semuanya itu berdasarkan isi dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana manusia hidupnya dunia ini untuk akhirat. Jangan tergoda oleh dunia dan jangan terbelenggu oleh persoalan dunia. Jangan terbelenggu oleh kesusahan dan penderitaan dunia sehingga gagal akhirat. Juga jangan tenggelam oleh kenikmatan dunia sehingga gagal akhirat. Maka inilah kita lihat generasi para sahabat, miskin dan kaya, tidak berbeda mereka dalam kesuksesan hidup. Mereka menjadi semua pejuang, pengukir sejarah, semiskin apapun dia. Mereka menjadi manusia sukses walau hidupnya penuh penderitaan. Mereka menjadi pengukir sejarah dan pemimpin dunia, padahal lahir di perkemahan, pengembala kambing. Itu mereka. Tidak ada alasan untuk gagal karena miskin. Juga tidak tenggelam oleh nikmat di dalam kekayaan. Berhasil dididik oleh Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah berhasil membangun generasi sahabat, adalah generasi yang hidup tidak pernah lupa mati. Otaknya, pikirannya tidak semata-mata berpikir tentang kehidupan, tetapi selalu ingat kematian itu pasti, hidup ke depan tidak pasti.
Manusia yang tersesat tenggelam dengan memikirkan hidup masa depan yang belum pasti, lupa mati yang pasti. Bagaimana hidup ke depan lebih mapan? Apa yang mesti saya makan? Apa fasilitas hidup? Seakan-akan mati itu tiada. Seakan-akan tidak ada mati. Pada di depannya tiap saat melihat orang mati. Lupa mati dan tidak siap mati. Yang nekat mati ada, siap mati tidak ada. Malah orang yang berani mematikan orang, dirinya sendiri tidak berani mati. Orang dimatiin semua. Yang takut mati untuk dirinya. Beraninya cuma matiin. Dirinya tidak pernah berani mati. Maka Rasulullah mengingatkan, aksiru zikra hazimil lazat. Perbanyak ingat sesuatu yang memutuskan semua kelazatan dunia, yaitu mati. Manusia yang cerdas, kata Rasulullah, manusia yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk setelah kematian. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang diperjuangkan oleh Rasulullah untuk orang beriman, orang Islam, supaya menjadi orang yang berpikir bagaimana kuburannya itu kebun syurga. Jangan tenggelam bagaimana kehidupan dunia ini punya fasilitas tempat tinggal yang indah dan nikmat. Karena itu sementara. Pada suatu hari, seorang sahabat, Hanzalah, melihat Rasulullah tidur di atas tanah, berlapisan dengan daun korma. Langsung Rasulullah ambil tikar, ambil bantal, bawa pada Rasulullah. Rasulullah, jangan tidur di atas pelepah korma, jangan tidur di atas daun korma. Kemudian Rasulullah menegur, Hanzalah, dunia ini sementara. Ini tempat tidur sementara. Bukan itu yang perlu kita pikirkan. Tapi setelah ini kita butuh tempat tidur yang enak, tempat duduk yang enak, tempat tinggal yang enak dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana kuburan itu adalah tempat tinggal kita yang nyaman. Perjuangkan itu sambil menunggu kapan bangkit. Apapun akan kita korbankan untuk berjuang untuk itu. Ini orientasi orang hidup orang beriman. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang diperjuangkan oleh Rasulullah, bagaimana kita orang beriman ini jangan lupa terus berinteraksi dengan Sang Pencipta. Selalu berhubungan dengan Sang Pencipta. Jangan tenggelam karena interaksi, kesibukan, saling berhubungan antar sesama kita dengan makhluk, tapi lupa berhubungan dengan Khalik, Sang Pencipta. Pertama, diwajibkan setiap hari berhubungan dengan Sang Pencipta lewat kewajiban salat. Setelah itu diperintahkan zikir terus menerus mengingat Allah. Walaupun tidak diwajibkan, tetapi yang paling ideal adalah orang-orang saat duduk, saat berdiri, saat tidur ingat Allah.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu hamba-hamba yang dipuji oleh Allah, tidak pernah lupa Allah saat duduk, saat berdiri, saat berbaring. Artinya apa? Zikir adalah kehidupan mereka. Karena aktivitas manusia cuma ada 3. Kalau bukan duduk, ya berdiri. Kalau tidak berdiri, ya berbaring. Tidak ada yang keempat. Tidak ada yang gantung-gantung diri, kepala ke bawah. Yang ada duduk, berdiri, berbaring. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tetapi sibuk dengan pertemanan, sibuk dengan berinteraksi antar sesama, sibuk mengurus keluarga, lupa Allah. Itu bahaya. Itulah yang diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai kamu hancur, binasa karena anakmu, mengurus keluarga, karena mengurus harta sehingga lupa Allah. Itu hancur binasa. Banyak manusia yang lupa ibadah, lupa Allah karena persoalan harta. Cari makan, cari harta. Kenapa masuk neraka? Kenapa tinggal ibadah? Kenapa tidak ke majelis taklim? Kenapa tidak ke masjid? Kenapa kepada tempat-tempat beramal? Alasannya sibuk. Sibuk di kebun, sibuk kerja, sibuk terus. Tidak pernah sempat hadir di tempat-tempat ibadah, tempat penambahan amal. Persoalannya terhalang oleh ngurus harta, cari kaya, cari makan, atau ngurus anak. Ada saja alasan untuk tidak hadir di tempat-tempat beramal, di tempat-tempat acara beribadah. Alasan kesibukan, baik berkaitan dengan urusan keluarga atau urusan harta. Orang beriman tidak begitu. Itu sudah keberapa? 4. Kelima. Pertama tadi apa? Hanya orientasi hidup, lupa mati. Orientasi mencari fasilitas hidup, lupa kuburan. Sibuk bangun istana, lupa kuburan. Sibuk dengan makhluk, lupa Khalik. Sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Sudah 4. Supaya ini jangan lupa. Bukan sekedar dengar tapi lupa. Saya ini majelis taklim, maka saya mau dakwah tidak tidak pernah mau dakwah di atas podium. Saya tukang ngajar taklim. Bagaimana apa yang saya bicarakan itu menjadi sebuah ingatan yang belum ingat. Walaupun saya sudah balik, itu masih tertinggal di sini. 5 orang pun cukup, 10 orang pun cukup. Kalau hari ini mungkin suasana kita di sini memang begini, saya maklum saja. Mungkin kalau di sana majelis taklim rutin saya aja lebih 10 kali ini. Tidak pernah undang mereka datang. Semoga ke depan ini menjadi embrio, ke depan supaya lebih besar lagi, lebih expand lagi, meluas lagi. Maka yang hadir-hadir ini menjadi agen ilmu, agen Islam, untuk mengajak saudara-saudara yang lain untuk Islam. Inilah orientasi yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Maka oleh karena itu,
hal yang paling besar yang akan kita hadapi selesai apabila kita mampu mengikuti apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah. Tapi hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada umatnya di akhir zaman, inilah 5 hal ini. Sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsah wa yansawnal khamsah. Pada saatnya nanti umatku terjebak pada 5 perkara, yaitu menyintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Pertama, cinta hidup, lupa mati. Cinta dunia, lupa akhirat. Cinta istana, lupa kuburan. Cinta dosa, lupa taubat. Hobi berbuat dosa, sangat senang. Saat berbicara, kalau belum berdosa, belum nikmat. Kalau belum mengumpat, belum nikmat. Saat berbicara tentang kekurangan orang lain, itu nikmat sekali. Setelah berbuat dosa terus menerus, lupa taubat. Taubat hanya cita-cita, taubat hanya keinginan, tetapi tidak pernah terjadi di dalam kenyataan. Yang ada terus berulang-ulang dengan dosa, dosa, dan dosa. Yang kelima, seperti kita katakan tadi, cinta makhluk, lupa Khalik. Selalu menggantungkan hatinya kepada makhluk, tidak tergantung hatinya kepada Khalik. Manusia-manusia yang baik adalah manusia yang mampu melepaskan hatinya dari makhluk, tetapi ingat Khalik, semuanya tergantung kepada Allah. Dan banyak kita lihat para waliullah, para sufi, mereka menjadi orang baik setelah melepaskan hatinya tergantung dari makhluk. Kita sering mendengar yang namanya Syakik Al-Balkhi. Kalau orang-orang pesantren, santri-santri, itu sering mendengar nama itu karena beliau adalah ulama besar. Kata-katanya sering dinukilkan di dalam kitab-kitab nasihat-nasihat. Beliau sendiri menjadi orang baik karena pengalamannya mampu melepaskan dirinya dari makhluk. Mungkin pernah dengar cerita itu. Apa kita ceritakan sedikit? Mau kita ulang lagi. Syakik Al-Balkhi ini terkenal sebagai ulama sufi dan aulia Allah dan punya karamah yang luar biasa. Beliau adalah anak orang kaya, min abna'il muluk, anak dari keturunan raja-raja, anak orang yang kaya. Pada satu saat, karena ingin kaya, dari Balkhi berangkat ke Turki, mau berdagang, mau cari kaya. Sampai di sana, saat itu orang Turki masih banyak orang penyembah patung. Ketemulah seorang budak yang sedang membersihkan patung, jadi Tuhan mereka sembah. Lalu Syakik yang masih muda saat itu mengatakan kepada yang mengurus patung itu, "Hai, kamu kenapa sibuk ngurus patung? Kita ada Tuhan lain, Tuhan yang sebenarnya, yang sangat berkuasa, yang mampu memudaratkan kita dan mampu memberi manfaat untuk kita.
patung ini apa? Dia mau hancurkan kita, nggak mampu. Beri rezeki untuk kita juga bukan. Kembali aja saja kita menyembah Allah yang maha kuasa, punya kemampuan yang luar biasa. Lalu jawab Buddha itu, kalau Tuhanmu maha kuasa, kalau benar apa yang kamu katakan, kamu tidak sampai ke Turki sini cari rezeki. Di sana aja di kampung, karena kamu maha kuasa, Tuhan kamu maha kuasa. Dari situlah Syekh Al-Balkhi tersadar, ya juga ya, kenapa saya jauh-jauh cari rezeki, padahal ada Allah yang memberi rezeki. Ingin mengantungkan diri pada Allah. Dari situ beliau kembali tidak lagi cari rezeki, mendekat kepada Allah. Maka beliau terkenal dengan tawakalnya. Pembahasan tentang tawakal itu narasumbernya banyak dari Syekh Al-Balkhi. Pembahasan tentang tawakal itu, yaitu seorang sufi yang khas tentang tawakal. Sehingga manusia kenapa menjadi lemah? Karena lemah tawakalnya. Orang melihat seakan-akan usahalah segala-galanya, padahal bukan. Usaha itu hanya sebab, tapi kekuatan yang sebenarnya membuat hamba itu menjadi manusia kuat adalah sifat tawakal yang ada di hatinya kepada Allah. Membangun sifat tawakal kepada Allah itu tidak gampang. Hanya dengan nur iman dan nur keyakinan, dan dengan bermacam mujahadah dan riyadhah, maka akan menjadi hamba yang kuat. Allah dalam Al-Quran mengatakan, berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka sudah cukup dengan Allah, maka menjadi hamba yang kuat. Selalu ada solusi. Cuma kenapa manusia ragu? Ada saja alasan untuk tidak tawakal kepada Allah. Kekuatan generasi awal Islam sebenarnya dikuatkan oleh Allah karena memiliki hati yang tawakal kepada Allah. Maka Syekh Balkhi kemudian melihat kekuatan ada pada Allah. Dia tersalah, terlalu menggantungkan diri bukan pada Allah. Berusaha silakan, dengan cara yang benar silakan, tapi semua tidak akan berhasil tanpa takdir Allah dan tanpa bantuan Allah. Kita selalu berbicara tentang kesejahteraan, tetapi yang ada penderitaan. Berbicara tentang kekayaan, yang ada kemiskinan. Kenapa? Karena persoalan kekuatan Allah belum hadir untuk itu. Untuk umat Islam, mereka tidak akan kuat selain mengikuti cara-cara Islam. Jangan ikut-ikutan orang kafir, terpuruk. Yang mentakdirkan kafir menjadi kafir itu Allah. Yang mentakdirkan orang Islam itu jadi Islam itu Allah. Yang mentakdirkan iman bagi orang yang beriman itu Allah. Orang beriman punya cara tersendiri untuk menjadi manusia sukses. Orang kafir memang manusia gagal. Kesuksesan hanya sementara untuk dunia. Orang beriman ingin sukses dan bahagia, ikuti iman. Jangan coba-coba mengikuti arus pemikiran, cara-cara di luar cara-cara orang beriman. Kalau para orang tua kita dulu menafsirkan, di mana perbedaan orang beriman dan orang kafir?
Kenapa orang beriman jangan ikut-ikutan orang kafir? Orang beriman, orang Islam kalau ikut-ikutan kafir tidak akan sukses. Pasti akan berada di belakang terus. Diibaratkan semacam kuda yang menanggung membawa barang, yaitu garam, dengan kuda yang membawa kapas. Jadi kuda yang satu di atas punggungnya garam, yang satu di atas punggungnya kapas. Di dalam perjalanan sampai ke sungai tiada titik. Maka dua kuda itu berhenti. Kuda yang bawa garam masuk air. Sampai sebelah sana dia ringan. Garam sudah cair semuanya. Tidak berat lagi. Kuda yang bawa kapas mau ikut-ikutan dia. Rupanya kalau masuk air kita bisa ringan. Dia tidak tahu bahwa di atas punggungnya itu kapas, bukan garam. Masuk juga, akhirnya di tengah sungai dia tenggelam. Semakin masuk sungai semakin beban, semakin masuk sungai semakin beban. Begitulah orang Islam. Terpuruk bukan karena Islamnya, karena meninggalkan Islam. Hari ini umat Islam, pola pikirnya, sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan Islam. Wajar terpuruk. Wajar mereka terzalimi karena meninggalkan Islam, bukan karena Islam. Ada orang mempertentangkan, kita kalau hidupkan syariat kita tidak akan maju. Kalau kembali ke agama kita tidak akan maju, menghalang dunia investasi. Itu omong kosong, omong setan semua. Orang berinvestasi sangat takut di kalangan manusia-manusia yang gagal akhlak. Selalu menzalimi, penipu, tidak memudahkan orang lain. Itu kegagalan akhlak, kegagalan Islam. Sekarang saja di Aceh itu banyak wisatawan ke Aceh. Flag Air Asia sudah 3 kali penambahannya karena banyak wisata syariat. Walaupun sampai di Aceh banyak juga melihat kok hampir sama dengan kita ya, nggak jauh-jauh beda, tapi karena gaungnya. Sekarang kehancuran akhlak terjadi di kalangan umat Islam. Pengkhianatan, kezaliman, itu Islam bukan. Oh, itu Muslim yang melakukan itu. Ya, Muslim, tetapi sudah meninggalkan cara-cara Islam. Mereka gagal Islam. Sekarang di Aceh sendiri kita punya regulasi syariat Islam, ingin menegakkan syariat Islam. Tapi tolong lihat, gagal ilmu dasar Islam saja berapa persen. Pernah ada survei bahwa dimulai Islam adalah dengan taklim ilmu fardu'in, ilmu yang wajib untuk semuanya, berdosa, dosa besar kalau tidak selesai ilmu fardu'in, baik tauhid, tasawuf atau fiqh. Berapa persen orang Islam yang sukses fardu'in, berapa persen yang gagal ilmu dasar Islam. Bagaimana ingin menghidupkan syariat tanpa didasari oleh ilmu minimal fardu'in? Inilah yang terjadi. Saya sendiri tidak yakin sampai 50% sudah sukses ilmu Islam minimal, itu fardu'innya. Bagaimana menjadi orang Islam tanpa ilmu? Karena kehancuran Islam, hilang Islam selalu berkaitan dengan ilmu dan mengamalkan. Sehingga
Muhammad bin Fadl mengatakan Islam itu hancur lewat 4 perkara. Pertama, orang punya ilmu, sudah punya ilmu, tidak mau mengamalkannya. Yang kedua, orang beramal Islam, mengamalkan Islam tadi, tapi tidak punya ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak punya ilmu, tidak mau belajar ilmu. Yang keempat, selalu menghalang terjadi interaksi taklim. Tidak hidup majelis taklim. Dalam majelis-majelis pengajaran ilmu itu tidak hidup, Islam tidak akan ada. Apa dengan WH mau menghidupkan Islam? Mau kejar-kejar orang? Jangan pikir yang lari, yang cuma yang capek, yang kejar capek juga. Jangan pikir yang dikejar itu yang gak sanggup lari. Yang mengejar juga tidak akan sanggup mengejar. Maka omong kosong, kalau tidak serius menghidupkan secara kolektif semuanya ada ilmu dasar Islam, omong kosong ngomong syariat Islam. Rasulullah sendiri mengatakan, wabil ilmi hayatul Islam. Sekurang untuknya umat ilmu fardu'in. Tapi untuk yang mengurus publik harus ada ilmu Islam tentang persoalan publik yang dia urus. Yang urus ekonomi, dia harus tahu ilmu Islam tentang ekonomi. Yang urus pemerintahan, dia harus tahu ilmu Islam tentang pemerintahan. Yang untuk setiap umat pribadi, dia harus tahu ilmu untuk kepentingan pribadinya. Umat Islam masuk menjadi punya sebuah rumah tangga, mengelola rumah tangga, ada ilmu Islam tentang rumah tangga, baru Islam itu hidup. Sekarang apa? Seorang anak-anak Muslim, pemuda Islam masuk ke sebuah rumah tangga, apa sudah tahu tentang hak dan kewajiban suami istri? Di situ terjadi dosa-dosa yang tidak disadari. Di situ banyak kewajiban yang tidak dilaksanakan. Memang tidak pernah tahu ukuran untuk masuk ke sebuah rumah tangga. Ukurannya sudah ada sumber ekonominya, sudah ada usahanya, atau sudah dewasa. Itu ukurannya. Itu bukan ukuran Islam. Akhirnya ini yang menjadi persoalan. Umat di grassroots tidak punya ilmu dasar Islam. Yang tingkat atas di dalam setiap profesi tidak punya ilmu Islam tentang profesinya. Kapan Islam itu hidup? Akhirnya syariat Islam kalau di kita cuma di dinas syariat Islam, tidak terintegrasi semuanya. Bagaimana rumah tangga itu menjadi rumah tangga Islam? Apa benar pemimpin rumah tangga penyelamat isi rumah tangga dari neraka? Apa pemimpin rumah tangga itu pemimpin Islam dalam rumah tangga? Karena di dalam Islam itu siapapun adalah pemimpin. Seorang pribadi pemimpin Islam untuk pribadinya, untuk menyelamatkan dirinya dari neraka. Pemimpin rumah tangga, pemimpin Islam dalam rumah tangga, mereka adalah penyelamat isi rumah tangga dari neraka. Kenapa rumah tangga istri masuk surga? Pasti jawab, saya karena suami saya, maka saya sampai di surga. Alhamdulillah punya suami. Nanti sampai di surga begitu. Kamu kenapa masuk surga? Karena orang tua saya. Orang tua saya lah yang menyelamatkan saya dan membimbing saya sehingga saya sampai ke surga. Itulah arti orang tua. Apa artinya ibu? Apa artinya bapak? Tidak pernah ingat untuk supaya anaknya
itu jadi penghuni surga. Jangan sampai anak saya penghuni neraka. Apapun akan saya lakukan asal anak saya itu jadi penghuni surga. Itulah kasih sayang orang tua terhadap anak. Itu arti yang sebenarnya. Itulah Islam. Maka oleh karena itu, langkah paling pertama kalau ingin sukses dunia dan akhirat, ingin sukses Islam, ingin bahagia di akhirat, langkah pertama pastikan sukseskan ilmunya dulu. Kemudian amalkan ilmu. Karena Islam hilang, ada ilmu tidak diamalkan, ada amal tapi tidak dasar ilmu. Orang yang tidak punya ilmu tidak cari ilmu, atau menghalangi aktivitas pencarian ilmu, itu Islam akan hancur. Ada saja penghalang. Anak-anak perlu belajar Islam di waktu malam, sudah ada buka game PS di sana, itu menghalang juga. Ada saja urusan kegiatan lain yang menghalangi pembelajaran Islam. Ada media pendidikan dikelola oleh pemerintah orang Muslim, tetapi tidak berfungsi untuk mensukseskan dasar Islam di sana. Padahal uang banyak di sana. Inilah yang menjadi masalah kita. Maka oleh karena itu, salah satu cara bagaimana semua kita ini lanjutkan perjuangan Rasulullah itu taklim, menyampaikan ilmu. Pada suatu hari Rasulullah pergi ke masjid. Ada dua kelompok, satu membahas ilmu, satu lagi berzikir. Rasulullah duduk bergabung kepada yang membahas ilmu. Kata Rasulullah, aku diturunkan untuk memberi ilmu, aku diutuskan untuk memberi ilmu. Maka kejayaan Islam, kekuatan Islam, dan kemajuan sebuah bangsa dan umat sendiri sangat tergantung, sangat ditentukan sampai di mana mereka menyukseskan ilmunya dulu. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga mari kita sama-sama untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, jangan biarkan mereka adalah manusia-manusia yang gagal ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang membahagiakan mereka dunia dan akhirat. Ilmu yang mampu mendidik mereka sekali hidup bisa menyelesaikan dua persoalan, yaitu persoalan hidup dan persoalan setelah hidup. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ilmu itu yang kita perlukan. Menjadi manusia bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtana fardud ilaina indah tiyajina ilaihi wa la tunsina badam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa fahma wal hikna bisalihin. Allahumma khurujna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyil lana bil akhlaqil hasanat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma yassir lana umurana marrahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi auladina wa khalifatan fi amwalina
واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا بنور العلم والفهم وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك وأن تشرح صدورنا تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من جميع الأهوال والآفات وأن تلطف بنا بقضائك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب